Hola Mina, sekarang sudah hari Kamis, itu artinya Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 330 sudah tersebar di internet. Kita akan bahas secara detail dalam video kali ini. Tapi bagi kalian penikmat animenya, konten ini jelas mengandung spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari manga chapter 330 ini adalah An'ei ni Sugeru atau Tell the Dark. Jika dalam bahasa Indonesia mengandung arti beritahu kegelapan. Judul ini seolah-olah seperti sebuah pesan dari para manusia kepada Adramelech yang harus Adramelech sampaikan kepada penguasa kegelapan di dunia bawah lainnya, bahwa manusia tidak semudah itu dikalahkan atau dipermainkan oleh ras iblis. Ras manusia bisa bertarung bahkan menang melawan ras iblis. Chapter 330 ini diawali dari akhir chapter kemarin di mana Asta baru saja menebaskan tebasan pamungkasnya kepada Lucifero, di mana tebasan itu mengakhiri hidup Lucifero. Asta, Yami, dan Nahato mulai terjatuh karena mereka telah mengerahkan kemampuan atau mana terakhir mereka untuk membantu Asta melancarkan sebuah serangan pamungkasnya. Saat itu Adramelech turun. Dia berdiri tepat di hadapan Asta yang sedang tergeletak di tanah. Adramelech menatap Asta yang sudah tidak berdaya. Tatapan dia itu penuh makna. Seakan-akan dia mengakui kalau Asta dan para manusia lainnya tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan ras iblis. Tapi selain itu, saya yakin tatapan Adramelech ini mengandung makna lain yang mungkin masih belum bisa kita prediksi maknanya apa. Dari panel ini akhirnya kita mengetahui bahwa Adramelech ternyata memang memiliki sayap. Dia memiliki dua sayap, walaupun sayapnya ini berbeda sekali dengan sayap-sayap iblis lainnya. Sayap dia lebih terlihat seperti sayap burung. Selain itu, akhirnya kita bisa melihat bentuk ekor Adramelech. Ujung ekornya memiliki simbol spiral atau pusaran. Kita masih belum tahu makna dari simbolnya ini, tapi jelas nanti kita akan bahas apa arti dari simbol pusaran yang ada di ujung ekor Adramelech itu. Mungkin di video review atau bahkan di video terpisah, karena pembahasan tentang simbol ini pasti akan panjang. Hal itu karena simbol spiral ini akan merepresentasikan kemampuan Adramelech itu sendiri. Lanjut ke panel lain, setelah menatap Asta dengan tatapan yang penuh makna, kemudian Adramelech menghampiri tubuh Lucifero yang sudah tergeletak mati di dekat Asta, dan mengejutkan. Ternyata dia mengambil jantung Lucifero. Selama ini ternyata memang benar jantung Lucifero belum tertebas. Jantungnya masih utuh. Tapi anehnya kenapa Lucifero bisa kalah padahal jantung dia masih utuh. Selama ini kita sudah tahu bahwa selama jantung iblis itu masih ada di tubuhnya, maka iblis itu masih hidup dan belum kalah. Hal ini berbeda dengan Lucifero yang bisa kalah saat jantungnya masih utuh berada di dalam tubuhnya. Tapi dengan diambil jantungnya, bisa dikatakan sekarang Lucifero benar-benar telah mati dan kalah. Setelah jantungnya dicabut oleh Adramelech dari tubuhnya, akhirnya tubuh Lucifero pun mulai menghilang hancur lebur. Sambil memegang jantung Lucifero, Adramelech berkata, "Yang aku inginkan dari dulu adalah ini." Setelah itu Adramelech terbang menjauh dari para manusia sambil mengatakan sampai jumpa. Benar seperti dugaan kita sebelumnya, Adramelech tidak akan bertarung dengan Asta dan kawan-kawan. Justru dia akan pergi ke suatu tempat yang bisa kita katakan tempat itu masih di dunia manusia. Karena gerbang menuju dunia bawah sendiri sudah tertutup sejak Yami dan William diselamatkan. Tapi pertanyaannya, suatu tempat itu di mana? Dan apa yang akan Adramelech lakukan dengan membawa jantung Lucifero itu? Masih menjadi teka-teki di sini. Bisa saja Adramelech akan memberikan jantung Lucifero itu kepada atasannya atau Raja Iblis sesungguhnya yang dia hormati. Tapi bisa juga dia akan memakan atau menyerap jantung Lucifero itu untuk mendapatkan kekuatan Lucifero. Entahlah, kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa. Yang jelas dengan kepergian Adramelech ini bisa dikatakan arc invasi kerajaan Spade telah berakhir. Kita akan memasuki arc selanjutnya yang kemungkinan besar masih akan berhubungan dengan Adramelech. Lanjut ke jalan cerita, kita diperlihatkan Yuno yang masih bertahan dan mencoba untuk berdiri. Sementara itu, Asta dan para kapten lainnya seperti Nozel, Mereoleona, Jack, Fugoleon, dan Ril diperlihatkan sedang tergeletak tidak berdaya. Mereka semua mengalami luka yang sangat serius. Skenario terburuknya bisa saja mereka semua akan mati jika tidak ditolong. Selain itu, kita diperlihatkan Yami dan Nahato yang lukanya jauh lebih parah dari para kapten lainnya. Karena mereka berdua mendapatkan luka tusuk yang menembus dada mereka.
Ksatria sihir lainnya pun mulai menghampiri Yami dan Nahato. Mereka semua mengkhawatirkan kondisi Yami dan Nahato. Di sana ada Vanessa dan Gray, lalu Patri dan William. Yuno dan Mimosa pun sudah berada di dekat Yami dan Nahato. Gray terlihat sangat sedih. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki mana yang tersisa, jadi dia tidak bisa menolong Yami dan Nahato. Sementara itu, William mengatakan bahkan dengan mantra sihir yang ada di Grimoire dia pun, jika lukanya sebesar itu akan sulit untuk disembuhkan. Lalu dari arah belakang, Charlotte mulai menghampiri Yami dan memandang ke arah Yami dengan wajah yang sangat sedih dan khawatir. Kondisi Yami dan Nahato memang benar-benar sangat parah. Jika dibiarkan seperti itu terus, mereka berdua akan segera mati. Kemudian Yuno memanggil Mimosa dan meminta Mimosa untuk menyembuhkan mereka berdua. Tapi Mimosa berkata, "Yuno, maafkan aku, kekuatan sihirku sudah habis." Lalu kita diperlihatkan Charlotte sudah berada di samping Yami. Dia berkata, "Meskipun aku datang untuk membantu, tapi apa ini? Bangunlah, bagaimana dengan humormu yang biasa itu? Jangan mati kau bodoh." Dengan suara pelan Charlotte berkata, "Aku mencintaimu." Vanessa yang berada di sampingnya terkejut mendengar hal itu. Lalu setelah itu, Charlotte menangis histeris dan dia berteriak, "Aku menyukaimu Yami, tolong jangan mati." Charlotte sangat takut kehilangan Yami, karena dia selama ini belum pernah mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada Yami. Kemudian setelah itu Rogue milik Vanessa mulai mendeteksi takdir bahaya dari rekan-rekannya yaitu Yami dan Nahato. Di sini Rogue pun akan mencoba merubah takdir mereka berdua. Kemudian Rogue menjulurkan benang merahnya. Hal itu sama seperti sebelumnya, seperti saat Rogue menarik Gray mendekat untuk menyembuhkan Yami. Kali ini Rogue akan melakukan hal yang sama dan mencoba mencari bantuan. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah portal ruang dan ternyata para anggota Black Bull lainnya muncul dari portal itu. Mereka ditarik oleh Rogue. Di sana terlihat Noel, Henry, Gordon, Magna, Luck, Finral, Gouch, dan Charmy yang ternyata sudah menyiapkan setumpuk makanan pemulih mana. Charmy dengan segera memberikan setumpuk makanan pemulih mana itu kepada Mimosa. Mereka mengatakan, "Ayo makan saja, makan yang banyak." Mimosa berkata, "Tunggu dulu, ini tidak ada sendok dan garpunya." Lalu mereka berkata, "Tidak apa-apa, masukkan saja ke dalam mulutmu." Mimosa pun akhirnya memakan makanan itu, dan kekuatan sihirnya pun akhirnya telah kembali. Kemudian dengan segera dia menggunakan sihir penyembuhannya. Mimosa menggunakan Shokubutsu Kyukyoku Maho Hanahime no Musokyo atau Ultimate Plan Magic-nya untuk menyembuhkan Yami dan Nahato. Beberapa lama kemudian Yami dan Nahato pun akhirnya sadar dan membuka matanya. Nyawa mereka berdua pun terselamatkan. Kemudian Gray berkata, "Kapten, sudah berapa kali kamu hampir mati?" Yami berkata, "Tidak, aku benar-benar berpikir aku sudah mati." Nahato mengatakan, "Padahal baru saja aku akan membawa orang bodoh bersamaku." Maksud Nahato di sini dia bercanda bahwa dia baru saja akan membawa Yami mati bersamanya, tapi mereka justru hidup lagi. Para anggota Black Bull pun akhirnya berkumpul kembali. Semua orang telah dipulihkan. Kemudian Yami berkata kepada Charlotte, "Charlotte, terima kasih, berkatmu aku bisa hidup. Omong-omong apa yang kamu katakan sebelumnya?" Charlotte pun pucat, muka dia memerah dan berkeringat dingin mendengar ucapan dan pertanyaan Yami itu. Dan akhirnya dia tertunduk lesu. Mimosa pun ternyata berhasil menyembuhkan Asta. Asta telah kembali bersemangat. Dia pun berterima kasih kepada Mimosa. Lalu Asta dengan bodohnya berteriak, "Kapten Yami, Wakil Kapten Nahato, syukurlah kalian selamat." Yami pun bersyukur Asta masih selamat. Tapi Yami terlihat marah. Dia memegang kepala Asta dan berkata, "Yang lebih penting lagi, kamu benar-benar sudah menghancurkan katanaku." Asta terkejut melihat hal itu. Tapi ternyata Yami hanya bercanda. Dia berkata, "Aku telah mendapatkan katana baru. Tidak ada pilihan lain, aku serahkan ini kepadamu." Dari sini akhirnya secara resmi Zanma no Katana menjadi milik Asta. Asta pun terlihat senang dan dia berterima kasih atas pemberian katananya itu. Kemudian Asta, Yami, dan anggota Black Bull lainnya menghadap ke arah Nahato. Lalu Asta berkata, "Wakil Kapten Nahato, terima kasih banyak dan selamat datang kembali." Nahato berkata, "Aku sangat membenci orang seperti kalian yang tidak disiplin, tapi aku juga sama. Jadi ayo kita selesaikan bersama. Biarkan aku hidup bersama kalian." Kini anggota Black Bull sudah lengkap dengan kedatangan Nahato kembali ke dalam squad. Mereka pun sudah bersiap menghadapi ancaman dan pertarungan selanjutnya. Oke, cukup sekian pembahasan spoiler manga Black Clover chapter 330 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.